Dukungan Presiden Jokowi terhadap bakal calon presiden yang akan berlaga di kontestasi politik pemilihan presiden tahun 2024. Sampai saat ini belum juga memutuskan kepada siapa beliau firm untuk menentukan dukungan. Beberapa waktu terakhir memang terlihat jelas bahwasanya dukungan Jokowi kristalisasi kepada dua nama, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun sampai saat ini beliau juga belum secara eksplisit menentukan pilihan atau dukungan kepada siapa Jokowi akan mendukung calon presiden di tahun 2024. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri telah menetapkan bahwasanya calon presiden dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Pada saat pengumuman tersebut juga hadir Presiden Jokowi yang merepresentasikan sebagai dalam tanda kutip dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024. Namun sampai saat ini belum juga secara gamblang bahwasanya beliau mendukung Ganjar. Nah, kalau kita melihat beberapa waktu ini juga terlihat bahwasanya Jokowi juga sering memberikan endorsement kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di tahun 2024. Nah, hal ini menarik mau kita lihat. Kenapa Jokowi tidak langsung serta-merta memberikan dukungan penuh terhadap Ganjar Pranowo? Mengapa juga ikut mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2024? Padahal kita tahu Jokowi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan sering dilabelkan sebagai petugas partai yang harus tunduk kepada keputusan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, di sini kita mencoba menelaah kenapa Jokowi bersikap mendua terhadap calon pemimpin Indonesia di tahun 2024. Kalau kita melihat renggangnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan beberapa waktu lalu itu sejak gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2023. Di mana kita tahu seharusnya Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Namun di akhir-akhir waktu pada saat injury time malah Ganjar Pranowo bermanuver bahwasanya mereka menolak untuk timnas Israel datang berkunjung atau datang bertanding di Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, kalau kita melihat juga beberapa waktu yang lalu, Jokowi sering mengendorse Prabowo Subianto. Ada beberapa kejadian yang dilakukan oleh Jokowi untuk melakukan endorsement terhadap Prabowo Subianto ini. Berapa kali Jokowi selalu mengajak Prabowo untuk melakukan kunjungan. Dan juga beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu malah sepulang dari Hiroshima, Jokowi langsung mengundang Prabowo Subianto untuk melakukan pertemuan. Nah, kalau misalnya antara menteri dan presiden itu adalah hal yang wajar, namun perlu diingat sekarang ini adalah tahun politik di mana semua kejadian-kejadian politik akan dianalisa dan akan dicari tahu mengapa hal itu bisa terjadi dan apa message politik yang ingin disampaikan. Kemudian, dukungan Jokowi terhadap Prabowo ini juga terlihat dari manuver-manuver yang dilakukan oleh anak-anak Jokowi. Kita ketahui bahwasanya Gibran Rakabuming juga pernah bertemu dengan Prabowo Subianto. Dan juga dan akibat pertemuan ini, Gibran sampai dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan dan kabarnya diberikan nasihat ataupun mungkin bukan teguran tapi sedikit nasihat dan sebagainya. Bahkan Puan Maharani juga sampai datang ke Solo untuk bertemu Gibran. Mungkin kedatangan Puan ini adalah untuk memastikan bahwasanya dukungan dari keluarga Jokowi tetap berada di PDI Perjuangan. Kalau kita melihat kalau saya analisa, Jokowi sepertinya kesal atas batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia di U20 tahun 2023.
yang disebabkan oleh manuver politik dari PDI Perjuangan, di mana untuk mendapatkan status sebagai tuan rumah ini, Indonesia melalui pemerintah Presiden Jokowi telah melakukan banyak hal dan telah mengeluarkan banyak uang untuk agar bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, dengan kekesalan Jokowi tersebut, dia melakukan sedikit manuver bahwasanya Jokowi ini ingin menunjukkan kepada PDI Perjuangan bahwasanya dia juga memiliki dukungan yang tidak bisa dinegasikan dan tidak bisa dianggap remeh. Kita tahu bahwasanya Jokowi ini memiliki banyak relawan-relawan yang sampai saat ini masih eksis dan menunggu keputusan Jokowi kemana dia akan memberikan dukungan politiknya. Dengan kasus seperti ini, kita melihat bahwasanya yang sangat diuntungkan adalah Prabowo Subianto, di mana beliau mendapatkan banyak keuntungan atau banyak limpahan suara, di mana orang-orang PDI Perjuangan atau pendukung Jokowi yang merasa kecewa dengan tindakan dari Ganjar Pranowo terhadap Piala Dunia U20 tersebut mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Kemudian juga perlu diingat bahwasanya akibat dari belum juga terkristalisasi dukungan Jokowi terhadap Ganjar dan Prabowo, Anies juga sedikit diuntungkan dengan kondisi tersebut. Kenapa demikian? Karena pastinya pendukung Jokowi atau relawan-relawan Jokowi ini suaranya sampai saat ini terbelah, apakah ke Prabowo atau ke Ganjar. Sementara Anies Baswedan, rata-rata pendukungnya sudah bulat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan bisa saja terjadi bahwasanya pendukung dari Jokowi ini atau relawan Jokowi malah mengalihkan dukungannya kepada Anies Baswedan karena melihat tidak adanya keseriusan atau tokoh yang benar-benar bisa melanjutkan perjuangan Presiden Joko Widodo. Nah, hal-hal seperti ini menarik sekali untuk kita simak. Apakah berani Jokowi menantang Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita ketahui sangat sentral perannya di PDI Perjuangan? Dan apakah Jokowi berani untuk melawan PDI Perjuangan yang kita ketahui bahwasanya PDI Perjuangan lah yang mengantarkan Jokowi sehingga bisa menjadi presiden 2 periode dari tahun 2014 sampai 2024. Atau manuver-manuver Jokowi ini hanya sekedar gertak-gertak sambal atau menyatakan bahwasanya Jokowi ini harus dilibatkan dalam semua keputusan penting dari PDI Perjuangan. Jadi Jokowi ini sangat berharap Ibu Megawati melibatkan beliau sebagai partner diskusi untuk kemajuan bangsa ke depan. Dan kalau saya melihat bahwasanya yang paling penting bagi Jokowi ini adalah presiden selanjutnya adalah presiden yang bisa melanjutkan program-program Jokowi yang sudah berjalan sampai saat ini dan bisa berlanjut seterusnya. Dan juga kemungkinan Jokowi juga ingin merasa aman setelah masa jabatannya, bahwasanya beliau tidak diusik-usik oleh hal-hal lain. Seperti kita ketahui bahwasanya semacam tradisi buruk di Indonesia bahwasanya presiden setelah turun masa jabatan itu mendapat perlakuan yang kurang baik atau banyak cibiran dari masyarakat terhadap beliau. Sebut saja dari awal Presiden Soekarno, kemudian juga Soeharto. Kita tahu bahwa Soeharto pada saat turunnya itu karena reformasi dan banyak bulian terhadap beliau. Demikian juga presiden-presiden selanjutnya. Jadi perlu kita lihat kembali apakah manuver Jokowi ini akan menguntungkan bagi Jokowi atau menguntungkan bagi PDI Perjuangan atau menguntungkan bagi lawan politiknya. Mari sama-sama kita saksikan dan kita ikuti perkembangan politik tanah air. Terima kasih.